Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Hasana, selamat pagi teman-teman PS3B. Jadi pada hari ini, kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai cash wakaf link suku atau CWLS. Kelompok 5 terdiri dari saya sendiri yaitu Litna Marisa, kemudian Lulu Nur Aini Safitri, yang ketiga adalah Mila Sari Nastiti, dan yang keempat adalah Sitoh Indanom. Baik, kita mulai. Yang pertama, dari pengertian CWLS. CWLS atau Cash Wakaf Link Suku atau biasa disebut sukuk wakaf merupakan surat utang syariah atau sukuk yang berbasis wakaf uang, di mana dana yang terkumpul diinvestasikan pada suku negara sehingga dapat membantu pembiayaan fiskal dalam konteks sosial seperti pada bidang edukasi, kesehatan, dan juga pembangunan. Selanjutnya, urgensi CWLS yang pertama adalah penguatan kapasitas ekonomi keuangan syariah, yang kedua adalah penguatan institusional pengelola wakaf nasional, yang ketiga adalah dukungan pencapaian target SDGs atau Sustainable Development Goals, yang keempat adalah pengembangan investasi sosial di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya, berikut adalah skema mekanisme pelaksanaan dari JWLS. Sukuk wakaf dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, BWI atau Badan Wakaf Indonesia selaku pengelola wakaf menginvestasikan dana wakaf dalam SBSN berupa wakaf uang yang diterima dari para pewakaf uang melalui LKS BWU atau lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Yang kedua, imbalan atau kupon SBSN disalurkan oleh BWI melalui lembaga amal zakat untuk pembiayaan kegiatan sosial termasuk pembangunan infrastruktur sosial dan yang dapat dijadikan menjadi aset wakaf. Yang ketiga adalah pada saat jatuh tempo SBSN, dana pelunasan SBSN diterima oleh BWI dan seluruhnya dikembalikan kepada para pewakaf atau pewakaf temporer atau dikelola lebih lanjut oleh BWI sebagai wakaf perpetual. Selanjutnya adalah pengelolaan sukuk negara. Yang pertama adalah pemenuhan pembiayaan APBN melalui penerbitan SBSN atau sukuk negara dengan instrumen sebagai berikut. Yang pertama adalah sukuk retail, yang kedua adalah PBS atau Project Based Sukuk, yang ketiga adalah SBHI atau Sukuk dan Haji Indonesia, dan yang ketiga adalah Global Sukuk. Dengan metode penerbitan seperti lelang, book building, dan private placement. Kemudian pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN, yaitu sukuk proyek. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan pasar SBSN, yang terdiri dari pengembangan instrumen sukuk negara, penguatan infrastruktur pasar, legal, dan kelembagaan sukuk negara. Yang ketiga adalah pengembangan basis investor, dan yang terakhir adalah pelayanan stakeholder, termasuk kerjasama kelembagaan dan edukasi publik. Selanjutnya adalah inovasi pengelolaan sukuk melalui JWLS, terdiri dari yang pertama, investasi wakaf uang dalam SBSN, yang kedua adalah penyaluran imbalan SBSN untuk kegiatan sosial, termasuk infrastruktur sosial yang menjadi aset wakaf. Dan yang ketiga adalah pelunasan SBSN 100% kepada para wakaf atau wakaf temporer. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Lulu Nur Aini. Silakan. Terima kasih, Litna. Selanjutnya yaitu tentang CWLS Retail. Pengertian CWLS Retail yaitu Cash Wakaf Link Sukuk Retail adalah investasi wakaf uang pada sukuk negara yang imbalannya disalurkan oleh nazir atau pengelola dana dan kegiatan wakaf untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Karakteristik dari CWLS Retail yaitu yang pertama, diperuntukkan bagi investor atau wakif, individu dan institusi. Yang kedua, sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, minimum pemesanan sebesar Rp1.000.000 dan maksimum pemesanannya tidak terbatas. Yang keempat, tenor 2 tahun, wakaf temporer 100% kembali ke wakif, wakaf permanen dana akan dikelola oleh nazir. Yang kelima, imbalan tetap disalurkan untuk program atau kegiatan sosial oleh nazir yang ditunjuk. Yang keenam, tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Tujuan dari CWLS Retail yaitu yang pertama, memudahkan masyarakat untuk berwakaf uang yang aman dan produktif. Yang kedua, mengembangkan inovasi di bidang keuangan dan investasi sosial di Indonesia. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Yang keempat, mendukung gerakan wakaf nasional, membantu mengembangkan investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia.
Yang kelima, penguatan ekosistem wakaf uang di Indonesia. Keunggulan dari JWLS Retail yaitu yang pertama aman, penempatan wakaf uang adalah instrumen investasi dijamin oleh negara. Yang kedua amanah, pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf uang secara transparan dan akuntabel. Yang ketiga mudah, adanya fasilitas untuk wakaf uang sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Yang keempat, produktif, imbalan dibayarkan setiap bulan serta dimanfaatkan untuk pembiayaan program atau kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang kelima, utuh. Dana akan kembali 100% untuk wakaf atau aktif pada saat jatuh tempo SPSN. Yang keenam yaitu berkah. Dengan minimal Rp1 juta sudah mengalirkan berkah untuk ekonomi umat. Perbandingan antara JWLS dan JWLS Retail. Yang pertama dari JWLS Private Placement, yaitu metode penjualannya private placement, akadnya wakalah, tenornya 5 tahun, tradability-nya non-tradable, minimum ordernya 50 miliar rupiah, maksimum ordernya tidak ada, basis investornya Badan Wakaf Indonesia, mitra distribusinya tidak ada, hasil investasinya berupa diskon dan kupon, investornya yaitu Nazir, penerima kuponnya yaitu Nazir sebagai investor, pengelola proyek sosialnya Nazir, peran BWI-nya yaitu sebagai regulator, pengawas, dan atau Nazir, pertanggungjawaban kepada wakil yaitu Nazir, dan wajib diupload di web BWI untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya itu JWLS Retail. Metode penjualannya menggunakan book building dan offline system. Akadnya menggunakan akad wakalah, tenornya selama 2 tahun, credibility-nya non-tradable, minimum ordernya sebesar 1 juta dan kelipatannya, maksimum ordernya tidak ada, basis investornya itu seluruh tipe investor, individu, dan lembaga, mitra distribusinya, MIDIS, SPSN Retail, dan juga LKS BWU, hasil investasinya berupa kupon, investornya yaitu Nazir yang diwakilkan kepada suku holder sekaligus sebagai wakif, penerima kupon yaitu Nazir, pengelola proyek sosial yaitu Nazir, peran BWI-nya yaitu sebagai regulator dan pengawas, pertanggungjawaban kepada wakif yaitu Nazir, dan wajib diupload di web BWI untuk mendapatkan informasi dan di web LKS BWI. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Nila. Baik, untuk yang selanjutnya adalah perbandingan JWLS Retail dan SPSN Retail pada sukuk tabungan dan juga sukuk retail. Untuk investor pada JWLS adalah individu dan institusi, kemudian untuk investor pada sukuk tabungan dan juga sukuk retail adalah individu warga negara Indonesia. Pada JWLS, wakif akan mewakafkan uang temporer kepada Nazir, di mana Nazir memberi kuasa kepada wakif untuk membeli JWLS Retail atas nama wakif. Kemudian, pada sukuk tabungan dan juga sukuk retail, investor akan membeli untuk dan atas nama dirinya sendiri. Sedangkan untuk prosesnya, JWLS, sukuk tabungan, dan juga sukuk retail sama-sama menggunakan general financing. Untuk kupon atau imbalan, pada JWLS menggunakan sistem fix, kemudian pada sukuk tabungan menggunakan sistem floating with floor. Nah, kemudian pada sukuk retail menggunakan sistem fix. Pada JWLS, kupon akan diberikan kepada Nazir untuk membiayai proyek atau kegiatan sosial non-APBN. Kemudian pada sukuk tabungan dan juga sukuk retail, kupon sama-sama diberikan kepada investor. Untuk selanjutnya adalah jatuh tempo pada JWLS, yaitu nominal JWLS Retail dibayarkan sepenuhnya kepada investor atau dikembalikan ke Nazir. Kemudian pada sukuk tabungan dan juga sukuk retail, nominal akan dibayarkan sepenuhnya kepada investor. Untuk yang selanjutnya adalah dasar hukum dari JWLS adalah PMK Book Building nomor 69 PMK 08/2020. Nah, kemudian untuk dasar hukum sukuk tabungan dan juga sukuk retail sama-sama menggunakan PMK SPSN Retail nomor 125 PMK 08/2018. Selanjutnya adalah kesesuaian syariah JWLS Retail, yaitu dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur riba, darar, dan maisir, serta telah mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional dan juga Majelis Ulama Indonesia pada nomor B578 DSN MUI 9 tahun 2020.
pada tanggal 29 September 2020. Kemudian, pada saat ini, pemerintah telah menawarkan dua seri sukuk wakaf, yaitu SWR 001 pada tahun 2020 dan juga SWR 002 pada tahun 2021. Berikut adalah timeline penerbitan SWR 001, yaitu di launching pada tanggal 9 Oktober 2020. Kemudian untuk masa penawaran adalah 9 Oktober 2020 dan juga 12 November 2020. Kemudian untuk penetapan hasil penjualan adalah pada tanggal 16 November 2020 dan tanggal settlement penerbitan adalah 18 November 2020. Untuk selanjutnya adalah timeline penerbitan SWR 002, yaitu di launching pada tanggal 9 April 2021. Kemudian untuk masa penawaran adalah 9 April 2021 dan juga 3 Juni 2021. Kemudian untuk penetapan hasil penjualan adalah tanggal 2021 dan untuk atau penerbitan yaitu pada tanggal 9 Juni 2021. Berikut adalah mitra distribusi dan nazir CWLS Retail pada seri SWR 001. Untuk Bank Mandiri Syariah, ada Yayasan Bangun Umat Sejahtera Mitra Umat atau Yayasan BSM Umat. Lalu Muamalat ada Baitul Mal Muamalat dan juga Wakaf Salman ITB. Kemudian untuk Bank BRI Syariah ada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nazatul Ulama atau Lazisnu. Kemudian ada juga Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah Lazisnu. Kemudian untuk Bank BNI Syariah yaitu ada Yayasan Hasanah Titik dan juga Dompet 2K. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Umasito Intan. Silahkan. Untuk selanjutnya, daftar mitra nazir dan program sosial. Di BSI ada Lazisnu dan Lazis Muhammadiyah. Di Bank Muamalat ada Baitul Mal Muamalat. Jim Niaga Syariah ada Dompet Duafa Republika. Di Permata Bank Syariah ada Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Bank Mega Syariah ada Badan Wakaf Indonesia dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Di Bank Syariah Bukopin ada Wakaf Bangun Nurani Bangsa dan Yayasan Global Wakaf. Untuk daftar program sosial, di Lazismu, Klinik Pesantren Beasiswa Santri Duafa Bantuan Modal UMKM, dan Lazismu, Bakti Guru, Beasiswa Mentari, Beasiswa Sang Surya, Pemberdayaan UMKM, Indonesia Mobile Clinic. Untuk di Bank Muamalat ada BMM, Program Beasiswa Sarjana, dan Program Sahabat UMKM. Untuk di Jim Niaga Syariah, ada DDR, Pembiayaan Pengobatan Pasien Duafa, dan Bantuan Biaya Pendidikan Siswa Duafa. Di Permata Bank Syariah, ada YPIA, Bantuan Pembiayaan Peternak Sapi Desa Binaan. Untuk di Bank Mega Syariah, ada BWI, Pengadaan Mobile Screening Retina dan Katarak Banten, dan DDII, Beasiswa Kaderisasi Dai, dan Beasiswa Yatim Duafa. Untuk di Bank Syariah Bukopin ada BNB, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ternak Hewan, Renovasi Gubuk Ngaji, dan ada Global Wakaf, yaitu Wakaf Modal UMKM, dan Lumbung Desa Wakaf. Untuk selanjutnya ada skema CWLS Retail, di mana proses distribusi CWLS atau penghimpunan dana wakaf uang temporer dilakukan melalui mitra distribusi atau bank umum syariah yang merupakan LKS PWU. Setiap pihak, baik wakif individu maupun institusi, dapat berpartisipasi dalam wakif. Wakif atau individu atau institusi menyampaikan partisipasi wakaf uang temporer nominal per unit Rp1.000.000 dengan minimum penyertaan Rp1.000.000. Mitra distribusi hanya bertugas melakukan penghimpunan wakaf uang temporer tanpa kewajiban underwriting dan dimungkinkan untuk mendapat fee sesuai jumlah hasil penghimpunan dengan sistem single fee. Clearing dan
settlement akan dilakukan melalui sistem BI SSSS setelah proses allotment. Indikatif rank tingkat imbalan disampaikan sebelum masa penawaran atau penghimpunan dan ditetapkan pada akhir masa penawaran. Daftar proyek dan program atau kegiatan sosial yang akan dibiayai dari imbal hasil CWLS akan ditetapkan sebelum masa penghimpunan CWLS, disiapkan bersama-sama antara pemerintah, BWI, dan LKSPWU. Imbalan dibayarkan secara periodik setiap bulan kepada mitra nazir untuk pembiayaan program atau kegiatan sosial. Nazir bertanggung jawab atas penyaluran dana hasil investasi sesuai dengan proyek dan program yang telah ditetapkan kepada investor melalui BWI dan dimuat dalam website BWI. Selanjutnya, ada cara berwakaf uang melalui skema CWLS retail atau secara online bisa dilakukan di BSI, Bank Muamalat Cimniaga Syariah, Permata Bank Syariah. Yang pertama yang dilakukan yaitu registrasi terlebih dahulu. Khusus investor baru, calon wakif individu membuat SID dan rekening efek serta melakukan registrasi ESPN di internet banking atau mobile banking medis. Calon wakif mendapatkan notifikasi terdaftar pada ESPN dan mitra distribusi. Selanjutnya melakukan pemesanan. Calon wakif yang telah terdaftar di ESPN melakukan pemesanan SWR 002 setelah membaca ketentuan pada memo info dan menyetujui akta ikrar wakaf. Selanjutnya melakukan pembayaran, yaitu calon wakif mendapatkan notifikasi verified order dan kode pemesanan via email. Calon wakif membayar melalui berbagai saluran pembayaran dengan batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, committed order. Wakif mendapatkan notifikasi committed order dan mendapatkan kartu KTPN atau nomor transaksi penerimaan negara dan mendapatkan sertifikat wakaf uang melalui email setelah tanggal settlement. Selanjutnya, cara berwakaf uang melalui CWLS retail secara offline bisa dilakukan di Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah, Cimniaga Syariah, Bank Muamalat, Permata Bank Syariah, dan Bank Syariah Indonesia. Yang pertama, melakukan registrasi terlebih dahulu calon wakif institusi dan individu. Selanjutnya, melakukan pemesanan, datang ke kantor cabang mitra distribusi online, membuat SID dan rekening efek. Selanjutnya, melakukan pembayaran, mengisi akta ikrar wakaf, form pemesanan CWLS, dan menyetorkan dana. Selanjutnya, melakukan completed order. Wakif mendapatkan sertifikat wakaf uang. Selanjutnya, daftar pustaka dari Memorandum Informasi Sukuk Wakaf atau Kes Wakaf Link Sukuk seri SWR 001 dalam mata uang rupiah dengan akad wakalah. Yang kedua ada Memorandum Informasi Sukuk Wakaf atau Kes Wakaf Link Sukuk seri SWR 002 dalam mata uang rupiah dengan akad wakalah. Yang ketiga, potensi dan peranan sukuk negara dalam perekonomian disampaikan dalam Forum Festival Ekonomi Syariah 2020 Regional Sumatera. Demikian tadi adalah materi CWLS oleh kelompok 5. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Apabila teman-teman terdapat pertanyaan, silakan disampaikan melalui diskusi grup WhatsApp manajemen siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.